Coba sebutkan kata-kata atau kalimat apa aja yang menggunakan kata buntu. Pikiran buntu nggak enak ya. Transferan buntu, aduh apalagi itu kayaknya ya. Dan ada satu lagi nih, usus buntu, aduh itu malah tambah tambah nggak enak lagi ya dok ya, yang namanya usus buntu ya. Iya. Oke, ini ada dokter Irawan spesialis bedah, masih muda kelihatannya tapi udah spesialis bedah. Yang emang pasti nih pasien usus buntunya pasti banyak. Lumayan banyak kasus Lumayan radang usus banyak ya buntu. dok ya. Iya. Oke, sebanyak apa? Dalam 1 minggu itu bisa ya ada di atas 5 atau 6 pasien yang datang Yang datang berobat. dan harus dibedah. Iya, betul. 5 sampai 6 berarti setiap hari ada dong satu. Hampir setiap hari ada. Wow. Iya. Wow. Kenapa dok kok bisa gitu si usus buntu ini banyak banget gitu pasiennya? Jadi gini, yang sering disebut usus buntu ini sebenarnya adalah peradangan pada organ di Usus. tubuh kita yang disebut dengan usus buntu. Oke. Jadi nama penyakitnya ini kalau di Indonesia kan adalah radang usus buntu. Oke. Jadi bukan cuman usus buntu ya, tapi radang usus buntu. Oh, harusnya ada nama depannya. Benar. Radang usus buntu. Iya, Kalau orang mah pakai Raden dulu. Kalau usus buntu pakai radang dulu ya, Dok. Iya betul, ada embel-embel di depannya, radang usus buntu. Nah, angka kejadiannya sebenarnya itu sudah mulai berkurang atau menurun karena kesadaran masyarakat dalam konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat, cukup minum air putih itu sudah mulai meningkat. Jadi angka kejadiannya sebetulnya sudah mulai menurun, sudah berkurang. Jadi dengan kondisi 5 sampai 6 pasien per minggu itu justru sudah berkurang. Ya, itu sudah termasuk berkurang dibandingkan dengan berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya. Iya. Karena memang usus buntu ini kan istilahnya penyakit lama ya dok ya. Iya. Ya ini dari zaman saya kecil pun ya kan ada banyak ya penyakit-penyakit yang kayaknya baru kita dengar sekarang-sekarang gitu kan. Tapi usus buntu ini kayaknya emang udah pemain lama nih dia gitu kan. Udah lama memang. Udah lama gitu. Tapi ya ini berarti good news dong kalau misalnya ternyata menurut dokter ada kemajuan lah sekarang ini bahwa dengan seiring meningkatnya ada kesadaran hidup sehat dan lain-lain, akhirnya usus buntu bisa berkurang lah pasiennya. Iya. Jadi memang hidup sehat itu poinnya, pola hidup sehat itu yang paling penting dalam usus buntu. Pola makan sebetulnya. Pola makan. Iya, apa yang kita konsumsi itu berpengaruh sekali untuk kesehatan saluran cerna kita. Kebanyakan orang kan nggak suka makan sayur nih, saya nggak suka makan buah nih, sukanya apa daging yang dibakar lah, yang digoreng, yang mie instan lah pokoknya lah. Nah itu tidak bagus untuk saluran pencernaan kita. Karena apa? Karena ada kandungan karsinogeniknya itu. Apa sih yang terjadi di dalam dok kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang tadi dokter bilang itu? Nah itu kan ada kandungan karsinogeniknya. Iya. Kandungan karsinogeniknya itu yang akan memicu terjadinya mutasi sel yang menyebabkan awal muasalnya terjadinya sel kanker, tumor saluran cerna. Nah itu nggak bagus. Dan dengan konsumsi yang tinggi serat, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan konsumsi air putih yang cukup sehari 2,5 sampai 3 liter per hari, itu sangat membantu untuk kesehatan saluran cerna kita. Banyak sekali penyakit yang bisa terjadi apabila saluran cerna kita nggak bagus. Contohnya, apabila sering konstipasi atau susah BAB, itu bisa menyebabkan hemoroid atau wasir ya. Terus apabila kotoran kita keras dan dia menyumbat di muara usus buntu, bisa terjadi peradangan usus buntu. Terjadi pertumbuhan tumor, pertumbuhan kanker. Itu bisa apabila kita makannya kurang serat, makanan kita nggak dijaga gitu. Dok, ini saya keingetan beberapa waktu lalu salah seorang presenter senior ini kan meninggal dunia karena kanker usus. Ini kalau bisa jadi gak sih usus buntu ini kalau misalnya nggak ditangani itu akan meningkat sampai ke kanker usus atau gimana dok? Nah, terbalik pola pikirnya. Oh. Tumor atau kanker di usus itu bisa menyebabkan radang usus buntu. Oh, itu yang dari dokter bilang terbalik karena justru tumor ini yang harus ditangani. Iya, tumor saat dia bertumbuh, dia akan menghimpit muara dari
usus buntu ini. Sehingga terjadilah peradangan usus buntu, tapi bukan dari radang usus buntu ini terus menjadi tumor, enggak. Kebalikannya. Iya. Oke, jadi kalau pertanyaannya balik lagi berarti, jadi kalau misalnya usus buntu ini apakah memang penanganannya harus dioperasi? Terus kalau misalnya tidak dioperasi, apa dong yang akan terjadi, Dok? Standar dari penanganan radang usus buntu itu adalah operasi. Apabila seseorang didiagnosa dengan peradangan radang usus buntu, kemudian kondisinya tidak memungkinkan dia untuk dioperasi, baru kita memikirkan terapi yang non-operatif dengan cara pemberian antibiotik, pereda nyeri, tapi itu tidak selalu berhasil. Apabila kita tidak operasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dengan pemberian antibiotik ya. Yang pertama, kita berhasil menekan infeksinya. Tingkat infeksinya berhasil kita tekan, gejala sakitnya akan berkurang, pasien akan merasa enakan. Atau yang kedua, malah bisa jadi infeksinya tetap berlangsung, bahkan usus buntunya itu bisa sampai pecah. Apabila usus buntunya pecah, itu yang berbahaya, itu yang membahayakan nyawa pasien. Bisa sampai peritonitis, yaitu kondisi di mana terjadinya peradangan di seluruh lapangan perut. Nah, itu kita harus operasi emergensi, operasi segera. Nah, yang namanya operasi itu kan ya, Dok, kesannya pasti sebagian orang besar ngeri, menyeramkan, takut, sakit gitu kan. Sementara kayaknya kalau kita lihat kan inovasi di dunia kedokteran juga semakin maju ya. Ada banyak operasi yang dilakukan akhirnya bisa meminimalisir rasa sakit, bahkan lukanya juga bisa. Kalau dari dunia perusus buntuan, ada gak sih, Dok, inovasi terbarunya, Dok, untuk bedahnya ini yang bisa dilakukan? Nah, saya harus jelasin dulu jenis-jenis operasi yang bisa kita lakukan ya untuk radang usus buntu. Jadi banyak opsinya, banyak pilihan. Nah, kalau yang konvensional yang biasa kita lakukan dari dulu itu adalah kita bikin sayatan atau luka itu kurang lebih 4 sampai 8 cm di perut kanan bawah. Gini lah ya. Kurang lebih segini antara 4 sampai 2 buku jari ya. 2 ruas jari. Nah, itu teknik konvensional, teknik yang udah lama. Apabila sudah terjadi perforasi atau usus buntunya sudah pecah, kita harus lakukan operasi yang laparotomi. Itu lebih luas lagi, yaitu di garis tengah tubuh perut kita. Ya kurang lebih 3 jari di atas pusar sampai 3 jari di bawah pusar. Itu laparotomi. Nah, yang lebih canggih lagi laparoskopik. Laparoskopik itu kita cuman bikin 3 sayatan, di mana sayatan yang paling besar itu kurang lebih 1 cm. Nah, 2 sayatannya lagi itu yang kecil yang ukurannya setengah cm. Setengah cm itu kecil banget. Ya, setengah cm karena kita mainnya masuk kamera ya, skop ya. Nah, jadi irisan kita itu hanya untuk memasukkan skopnya aja. Apabila udah cukup untuk masuk skop, udah berarti panjang irisannya udah cukup, nggak perlu besar-besar. Nah, yang paling keren, paling canggih itu ada operasi namanya SILS. SILS? Iya, SILS. Iya, single incision laparoscopic surgery. Jadi hanya 1 luka di bawah pusar. Nah, kita masukin skopnya itu udah ada buat 3 skop di situ. Ada 3 tempat yang untuk masuk skop. Nah, itu lebih canggih lagi. Setelah selesai operasi lukanya cuman ya 1 itu yang di bawah pusar itu. Ya, kayak jerawat gitu ya, Dok. Ya, kurang lebih itu irisannya 1,5 sampai 2 cm mungkin itu udah cukup. Jadi dari mulai 4 cm dulu konvensional, laparotomi, kemudian laparoskopi sampai ke SILS. Sekarang ada pilihannya. Iya. Gitu ya. Tapi mungkin kita nggak bisa sembarangan ya, Dok ya. Misalnya, Dok, saya mau SILS aja. Dok, saya mau konvensional aja. Itu semua harus tetap ada diagnosa dokter dulu. Oh iya, kita harus menegakkan satu diagnosa dulu secara pasti bahwa ini memang ada radang usus buntu. Baru nanti kita akan menentukan teknik operasi mana yang paling tepat. Iya, yang paling tepat untuk pasien. Nah, kan kalau sudah pecah usus buntunya nggak mungkin kita pakai yang SILS karena kita harus cuci seluruh perutnya pasien apabila sudah pecah. Jadi lebih bagus, lebih cocok teknik operasi yang laparotomi, di mana kita buka tengah. Jadi nggak selamanya kita mentang-mentang pengen yang paling canggih gitu kan, yang paling oke, terus
udah dok sios aja. Enggak juga ya, justru dilihat dulu kondisi radangnya seperti apa. Makanya saya selalu mengedukasi pasien saya, kan kebanyakan pasien datang, dok ini harus dioperasi. Saya jawab standar penanganannya adalah operasi. Kan banyak pasien yang aduh operasi ya dok, ntar dulu deh, saya pikir dulu deh, atau saya minta saya waktu coba obat dulu deh, saya coba 50-50 obat dulu sama phone a friend gitu ya. Makanya saya selalu jelasin bahwa ya ini saya berikan obat antibiotik pun tidak selalu berhasil menekan angka infeksinya. Jadi tetap ada resiko harus dioperasi. Jangan sampai sudah pecah baru datang, itu sudah kita irisan operasinya itu udah nggak bisa kita kecil-kecil lagi, udah nggak bisa minimal, kita harus buka tengah. Iya, itulah pentingnya kita selalu memeriksakan ya dok ya kondisi kesehatan kita, dan kalaupun ada keluhan jangan dulu nunggu sampai parah. Iya. Ya kan, harus segera diperiksakan dan konsultasi sama ahlinya tentunya. Jangan sampai kita self diagnose atau mungkin nanya teman, kata teman begini akhirnya diikutin gitu ya. Oke, dok, ini ada banyak pertanyaan nih dari netizen kita ya yang udah subscribe Rumah Sakit TMC YouTube-nya. Ini ada pertanyaan dari yang nggak mau disebutin namanya katanya. Oke, dok, dulu saya sering banget ditakut-takutin kalau misalnya makan cabai terlalu banyak itu bisa usus buntu, bener apa enggak? Nah itu mitos, baik itu biji cabai, biji jambu. Itu untuk dia menyumbat ke muara usus buntu itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena untuk lumen atau diameter dari usus buntu itu, di mana kondisi normalnya itu aja dia kisaran setengah senti. Nah biji cabai yang kecil banget tuh, ya itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa menyumbat. Itu mitos. Tetapi apabila seseorang sudah memiliki riwayat radang usus buntu dan dia makan makanan yang pedas, itu akan membuat nyerinya bertambah parah. Karena di cabai itu kan ada kandungan kapsaisin ya, makanya kalau kita makan mulut kita terasa pedas, panas. Dan yang pedas itu kan bukan cuma cabai, kadang mungkin saus juga gitu ya, apalagi saus ada pengawet gitu ya dok ya. Tapi jujur dokter termakan itu juga gak sih, mitos itu juga gak sih zaman dulu? Kalau dulu kan kita belum mengerti ya. Iya, percaya aja, nggak boleh makan terlalu pedas atau cabai, dibuang bijinya dulu. Bener. Enggak, itu mitos. Mitos ya ternyata ya Sobat TMC ya. Oke, next ya. Dok, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah melakukan operasi usus buntu? Ya mungkin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu kali ya. Operasi pengangkatan usus buntu yang meradang itu tidak akan berpengaruh pada sistem imunitas kita, seperti yang banyak mitos juga bilang habis operasi jadi cepat capek, cepat sakit, lemas. Enggak. Jadi selesai operasi radang usus buntu, pengangkatan radang usus buntu pun tidak akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang berpengaruh di yang lain yang berbeda setelah selesai operasi itu hanyalah rasa nyeri yang bekas operasi, tapi itu juga nggak berlangsung lama apabila dengan laparoskopik ya. Kalau yang teknik konvensional itu bisa ya kurang lebih 3 mingguan. Itu juga bukan nyeri yang nyeri hebat sekali, bukan nyeri yang mengganggu aktivitas, hanya rasa nggak nyaman aja di bekas operasi. Jadi untuk makanan, kegiatan ya nggak ada beda. Tapi saya sarankan yaitu makanannya, pola makannya diganti ya. Harus tinggi serat, banyakin sayuran, buah-buahan, air minum yang cukup sehari 2,5 sampai 3 liter. Olahraga teratur itu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi itu untuk membantu mencegah terjadinya penyakit lainnya. Kalau usus buntu, radang usus buntu itu tidak akan berulang karena usus buntu itu cuma satu di badan. Setelah diangkat ya udah selesai. Nggak punya lagi, nggak ada cadangan. Ya nggak ada cadangan. Oke, itu menjawab juga pertanyaan ketiga. Kebetulan dok, pertanyaannya adalah gimana cara mencegah usus buntu dong. Tadi udah dijawab sama dokter. Sekalian ya berarti. Sekalian ya. Jadi itulah pola makan yang paling penting. Plus juga ya pola hidup juga kan, olahraga pola hidup, tidak merokok, alkohol itu kan juga pola hidup gitu ya. Oke deh kalau gitu Dokter Irawan, spesialis bedah, itu tadi pencegahan dan penanganan usus buntu kita udah bahas meskipun waktu kita
singkat tapi padat banget, isinya daging semua hari ini sama Dr. Irawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat IMC ya. Terus buat Sobat IMC yang mungkin mau konsultasi sama Dr. Irawan, terus juga mau bikin appointment, mau tahu jadwalnya kapan, terus juga nanti begitu sudah daftar misalnya pengen tahu medical history-nya seperti apa, jangan lupa untuk download IM Care ya di App Store dan juga Play Store. Jadi kita bisa lebih simple, praktis, nggak harus telepon-telepon lagi gitu kan ya. Udah semua ada ke-record di handphone ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Dr. Irawan. Sama-sama. Saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Bye-bye, sampai jumpa.